Nama saya Lika. Saya murid kelas 5 sekolah dasar di Medan. Libur sekolah kali ini, saya akan menjelajah hutan mangrove di kawasan Belawan, Sumatera Utara. Tentu ini menjadi liburan yang mengasyikan. Selain berpetualang, pengetahuan saya akan bertambah tentang mangrove yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan tanaman bakau. Oh iya teman-teman, kunjungan saya kali ini atas ajakan Yagasu, sebuah lembaga yang menangani pelestarian hutan mangrove. Sejak 2011 sampai sekarang, Yagasu telah menanam 15 juta bibit mangrove yang terbentang dari pesisir timur Sumatera hingga Aceh. Wow, kebayangkan luasnya teman-teman? Menuju lokasi, saya menumpang kapal boot Yagasu. Perjalanan lewat laut akan menempuh waktu sekitar 20 menit dari desa nelayan Belawan. Oh iya, satu-satunya alat transportasi menuju ke sana hanya bisa lewat laut loh. Di sepanjang perjalanan, kita bisa menjumpai aktivitas bapak-bapak nelayan lokal yang sedang menangkap ikan. Di sepanjang kuala, kita akan menyaksikan burung-burung jenis kuntul yang berburu ikan dan kepiting. Nah, sekarang saya sudah tiba di lokasi. Tempat ini juga sering dikunjungi teman-teman dari sekolah lain untuk belajar tentang ekosistem mangrove. Menurut informasi, Indonesia merupakan negara kelautan terbesar yang memiliki hamparan hutan mangrove terluas di dunia. Hutan ini tersebar di Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Hutan mangrove di Indonesia memiliki keragaman jenis yang sangat kaya. Tidak kurang dari 202 spesies tumbuhan, 89 jenisnya berupa pohon. Sementara itu, dari sekitar 60 spesies mangrove sejati yang dikenal dunia, sebanyak 43 spesies terdapat di Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Ada juga loh satu jenis mangrove yang tumbuh hingga 15 meter. Pada jenis ini, usia pohon bisa mencapai hingga 100 tahun. Ada juga mangrove jenis nipah. Daunnya dijalin dan dijadikan atap yang kita kenal dengan sebutan atap nipah. Mangrove di sini kebanyakan jenis bakau perintis seperti bakau betul atau Rhizopora dan api-api atau Avicennia. Ada Bruguera dan juga Excoccaria atau dikenal dengan sebutan buta-buta. Jenis buta-buta ini tidak boleh sembarangan disentuh karena zat di pohonnya dapat menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Mangrove memang tanaman khas yang hidup di kawasan pinggir pantai. Ekosistem mangrove sangat tergantung pada pasang surut air laut. Maka itu, keberadaannya sangat penting untuk menjaga pantai dari gempuran ombak. Dengan kata lain, mangrove adalah pagar terdepan untuk menahan abrasi atau pengikisan bibir pantai dari air laut. Selain sebagai penopang, akar mangrove berfungsi sebagai pengikat lumpur agar tidak mudah larut oleh air laut. Salah satu akar yang unik adalah mangrove jenis api-api. Akarnya mencuat ke atas seperti pensil. Fungsi akar ini sebagai alat bernafas atau disebut proses pneumatofore. Oh iya teman-teman, ternyata mangrove adalah tanaman penghasil oksigen paling tinggi di antara tanaman lainnya. Melalui proses fotosintesis, mangrove mampu mengubah karbon yang lengket di udara menjadi oksigen.
Tentu saja, peranan mangrove sangat besar untuk mengurangi emisi yang mengakibatkan pemanasan global. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi rumah tinggal untuk sejumlah hewan dan tumbuhan lainnya, seperti primata, reptil, amfibi, burung, serangga, ikan, juga kelompok krustasiya dan moluska seperti udang dan kepiting. Jadi, kebayangkan jika hutan mangrove rusak, maka hewan-hewan tersebut akan semakin cepat kepunahannya. Belum lagi kepiting dan ikan sangat tergantung proses reproduksinya pada ekosistem mangrove. Jadi bapak nelayan sering cemas jika mangrove rusak. Hasil tangkapan mereka pasti akan jauh berkurang. Tentu saja kita terancam akan sulit mendapat ikan untuk dimakan. Teman-teman, hutan mangrove juga memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Beberapa jenis mangrove bisa menjadi bahan pewarna untuk batik. Maka, Yayasu sering memberikan pelatihan untuk masyarakat agar pandai membatik. Masyarakat desa tidak lagi menabang mangrove secara besar-besaran, karena untuk membuat pewarna batik hanya dibutuhkan sedikit bagian batang, daun, dan akar. Jadi, kita tidak perlu cemas hutan mangrove akan rusak. Yang mengagumkan, ternyata ada buah mangrove yang bisa diolah menjadi bahan kue dan sirup. Namanya mangrove bidada atau bahasa latinnya Soneraceae caseolaris. Untuk membuat kue dan sirup ini, masyarakat bisa mengambil bidada tanpa harus merusak pohonnya. Hari sudah semakin sore teman-teman. Air laut perlahan mulai pasang, menggenangi tanaman mangrove. Tak jarang air laut ini juga membawa banyak sampah yang kelak akan tersangkut di akar-akar mangrove. Maka itu teman-teman, sebaiknya kita tidak membuang sampah ke laut. Limbah yang kebanyakan plastik ini akan merusak ekosistem mangrove. Ancaman lain terhadap perusakan mangrove sebenarnya dari manusia juga. Banyak orang yang melakukan penebangan mangrove untuk dijadikan arang. Belum lagi area hutan mangrove semakin hari semakin berkurang karena alih fungsi lahan menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit. Jika itu terus berlangsung, semakin sedikit pohon mangrove, maka udara bumi kita akan dipenuhi oleh karbon. Karena itulah, Yayasu bekerja sama dengan pemerintah untuk terus mengontrol area hutan mangrove. Hutan mangrove yang telah rusak kembali ditanami agar terus terjaga kelestariannya. Kegiatan penanaman kembali ini disebut restorasi. Nah, yang perlu diingat teman-teman, menjaga kelestarian hutan mangrove adalah tugas kita bersama. Caranya, kita juga bisa menjadi tenaga relawan bersama Yayasu untuk ambil bagian dalam kegiatan penanaman kembali. Juga bisa mengajak orang di sekeliling kita untuk lebih peduli pada keberadaan mangrove. Oke teman-teman, petualangan hari ini cukup melelahkan, namun sangat menyenangkan. Dari kunjungan ini, saya dapat pengetahuan yang sangat berharga. Ternyata, hutan mangrove itu sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita. Sejak awal, alam telah memberi segalanya untuk kepentingan manusia lewat hubungan yang unik. Hutan mangrove adalah salah satunya. Maka tugas kita adalah memberikan alam yang baik untuk kehidupan yang berkelanjutan.
Tentu saja, bumi yang hijau teramat penting untuk diberikan kepada generasi yang mendatang. Sampai jumpa di edisi petualangan lainnya, teman-teman.